Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rahma Oktavia dari kelas 1B Farmasi dengan NIM 3111999. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari rancangan faktorial. Kasusnya yaitu seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan faktorial tentang pengaruh pupuk kandang dan pengapuran terhadap ketersediaan P atau fosfor menurut metode ekstraksi Ray2 di tanah masam podsolik merah kuning bekas padang alang-alang yang ditanami kedelai. Setelah mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa takaran pupuk kandang dan kapur karbonat untuk berbagai tanaman umumnya optimum pada takaran 10 ton dan setara 1 kali ALDD. Atas dasar penelusuran ini, beliau mengajukan beberapa hipotesis. Yang pertama, pupuk kandang akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan P sebagai H1 umum dan akan optimum pada takaran 10 ton per hektar, yaitu sebagai H1 khusus. Yang kedua, hipotesis kedua, kapur akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan P dan akan optimum pada takaran setara 1 kali ALDD. Dan hipotesis yang ketiga yaitu pupuk kandang dan kapur akan berinteraksi secara nyata dalam meningkatkan ketersediaan P dan akan optimum pada kombinasi perlakuan 10 ton per hektar dan setara 1 kali ALDD. Nah, hipotesis H1 diajukan berdasarkan salah satu kemungkinan hasil uji F yang kemudian dilanjutkan dengan salah satu kemungkinan hasil uji lanjutan. Kemudian hipotesis ini menunjukkan bahwa derajat kepentingan pengaruh utama A, pengaruh utama B, dan pengaruh interaksi AB dalam percobaan sama besar. Atas dasar hasil penelusuran tersebut, beliau merancang kombinasi perlakuan, yaitu yang pertama pupuk kandang sebagai faktor A. Ada A0 yaitu tanpa pupuk, A1 dengan 5 ton per hektar pupuk kandang, A2 dengan 10 ton per hektar pupuk kandang, A3 yaitu dengan 15 ton per hektar pupuk kandang. Yang kedua, kapur sebagai faktor B. B0 berarti tanpa kapur, B1 dengan 0,5 kali ALDD dan seterusnya sampai B3. Setelah percobaan berlangsung, dilakukan pengambilan sampel tanah secara komposit dari masing-masing petak percobaan untuk diuji di laboratorium kimia atau kesuburan tanah. Hasil analisis ketersediaan P ini dapat dilihat pada tabel 7.6 yang ini. Data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok kali kombinasi perlakuan. Kelompoknya ada 1, 2, 3 dan perlakuannya dari A0 sampai A3 dengan faktor B-nya B0 sampai B3 di setiap A-nya. Jadi totalnya ini ada 16 perlakuan. Kemudian di tabel ada TAB, ini berarti jumlah data dari kelompok 1, 2, dan 3. Di sini 2,1 tambah 3,1 tambah 3,3 hasilnya 8,5. Sedangkan YAB berarti rata-rata dari TAB tersebut dibagi jumlah kelompok. 8,5 dibagi 3 hasilnya 2,83. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, untuk TK ini merupakan jumlah dari data kelompok. Dari data kelompok 1 hasilnya 67,2 jumlahnya, kelompok 2 71,3, kelompok 3 72,2 dan seterusnya. Kemudian kita akan melakukan analisis jumlah kuadratnya. Pertama dicari dulu faktor
koreksinya. Faktor koreksi ini dengan cara TK dari TAB dikuadratkan. TK dari TAB berarti yang ini 210,7 dikuadratkan dibagi jumlah data dari 3 kelompok. Jumlah datanya berarti dihitung dari 2,1 data ini sampai yang 6,1. Total jumlahnya semua ada 48. Jumlahnya kan ini kelompok 1 ada 1, 2, 3 ke pinggir 3 kali 4 12 dikali A0 A1 ininya ada 4. Jadi 12 dikali 4 semua ininya ada 48 jumlah datanya. Kemudian dicari JK total. JK total yaitu dengan menjumlahkan jumlah data dari total kuadrat semua data dikurangi FK. Oh iya, ini FK hasilnya 988.521. Ini JK totalnya berarti jumlah dari total kuadrat semua data 2,1 di sini kuadrat sampai 6,1, berarti dari data yang ini 2,1 semuanya ke sini semuanya sampai ke akhir 6,1 kuadrat, baru dikurangi jumlah FK-nya yang sudah diketahui, hasilnya 141,115. Kemudian dicari JK kelompoknya. Untuk JK kelompok yang dihitungnya yaitu jumlah dari total kuadrat TK per banyak perlakuan. Jumlah kuadrat TK-nya berarti kan ini ada 3 TK dari berarti masing-masing kelompok ada 3 kelompok TK-nya. TK 1 67,2 dikuadratkan, TK yang kedua 71,3 dikuadratkan, TK yang ketiga 72,2 dikuadratkan dibagi 16. 16 itu banyak perlakuannya. Maksud banyak perlakuannya ini dari A0, A1, A2, A3 berarti ada 4 dikali faktor dari kapurnya ada 4 kali 4 hasilnya 16. Baru nanti setelah dijumlah dan dibagi 16 dikurangi FK hasilnya 0,888. Kemudian dicari JK kombinasi AB dengan cara jumlah data dari TAB dikuadratkan per banyak kelompok. Jumlah data dari TAB kuadrat dimulai dari 8,5 yang ini, TAB yang ini dimulai dari 8,5 sampai 18,1 dikuadratkan dan semuanya ditambahkan. Dibagi banyak kelompoknya ini ada 3, dibagi 3 dikurangi FK hasilnya 137,331. Tabel selanjutnya yaitu tabel 7.7 merupakan data ketersediaan P dalam tanah menurut kombinasi A kali B. Ini juga sudah didapat TB, YB, TA dan YA-nya. Kemudian dihitung JK galat. JK galat merupakan hasil dari JK total dikurangi JK kelompok dikurangi JK kombinasi AB yang tadi sudah didapat. Dari sini 141,115 dikurangi 0,888 dikurangi 137,331. Selanjutnya dicari JK pupuk A. Untuk mencari JK pupuk A yaitu dengan TA-nya dikuadratkan semua ditambahkan dibagi jumlah faktor A dikali banyak kelompok.
TA-nya yang ini 32,9 dikuadratkan tambah 41,8 dikuadratkan sampai 62,8 dikuadratkan dibagi 12, yaitu dari jumlah faktor A-nya ada 4 ini, A0, A1, A2, A3 ada 4 dikali jumlah kelompoknya tadi ada 3 kelompok. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Baru dikurangi dari FK-nya. Hasilnya 92,976. Begitupun untuk mencari JK dari kapur B, dijumlahkan dulu ininya, TB kuadratnya dari 43,3 dikuadratkan ditambah data yang lain sampai 56,7 dikuadratkan dikurangi 12 sama dari jumlah faktor B-nya sama ada 4 dikali jumlah kelompoknya 3 jadi 12 dikurangi FK hasilnya 17,461. Kemudian ada JK interaksi AB, dicari dengan cara JK kombinasi AB dikurangi JKA yang sudah didapat ini dikurangi JKB yang ini, hasilnya 26,891. Kemudian ada tabel 7.8 yaitu hasil ansira pengaruh utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur pertanian terhadap ketersediaan P dalam tanah. Di sini sudah tercantum semua, termasuk ada F hitung dan F tabelnya yang 5% dan 1%, dapat dilihatnya dari lampiran F tabel yang ada di bawah. Nah, di sini ada keterangan yang memiliki bintang 2 itu sangat nyata, dan yang ada tanda bintang 1 berarti berpengaruh nyata. Bintang 2 di sana yaitu jika F hitungnya lebih dari F tabel, baik dari 5% dan 1%, lebih dari dua-duanya. Sedangkan yang bintang 1 yang atau berarti nyata itu apabila F hitungnya lebih dari F tabel tetapi pada yang taraf uji 5%-nya saja. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan hasil uji F. Yang pertama, semua faktor utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur berpengaruh sangat nyata terhadap ketersediaan P tanah, sehingga semua H1 umum diterima pada taraf uji 5 dan 1%. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Atas dasar kesimpulan ini, dapat disarankan bahwa pupuk kandang dan kapur dapat diterapkan secara terpisah, salah satu atau secara bersama-sama. Yang kedua, pengaturan lokal kontrol menurut kelompok berpengaruh nyata terhadap peningkatan P. Ini berpengaruh nyata ya, seperti tadi F hitung dari kelompoknya hanya terdapat tanda bintang 1 yang berarti berpengaruh nyata. Berarti pengelompokan satuan percobaan ini berhasil memisahkan pengaruh keragaman dalam area percobaan dari Galat sehingga ketelitian, keandalan, dan kebenaran percobaan meningkat. Kemudian dengan KK yang kecil yaitu 7,08%, menunjukkan percobaan mempunyai derajat ketelitian yang tinggi, sehingga uji lanjutannya cukup dengan uji BNJ yang berderajat ketelitian rendah. Tetapi untuk penjelasannya dicukupkan sampai di sini saja, sampai menghitung F hitungnya saja. Dan dibandingkan dengan F tabelnya saja. Jadi untuk uji lanjutnya yaitu uji BNT tidak dijelaskan terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai contoh kasus dari rancangan faktorial ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.